Senandung Azalea, episode 28, Istri Pilihan. Aska menyandarkan badannya ke kursi, beristirahat sejenak dari tumpukan pekerjaan. Ia memandangi langit menjelang sore melalui dinding kaca ruangannya. Pikirannya melayang pada pembicaraannya dengan Azalea pagi tadi. Aska tak tahu bagaimana akan memulai lagi komunikasi yang baik dengan Azalea. Kenapa hubungan mereka harus kembali berjarak setiap kali mereka mulai dekat? Perlahan Aska menghela napas, lalu melirik ponselnya yang bergetar. Bu Rianti menelepon. Aska, kenapa dari tadi telepon mama nggak kamu angkat? Suara Bu Rianti terdengar di seberang sana. Maaf ma, saut Aska. Saya sibuk tadi. Ada apa ma? Kamu pulang jam berapa? Kamu dan Azalea pergi undangan tempat Bude Yuni hari ini ya. Anaknya nikah. Kamu bisa pulang cepat nggak? Bu Rianti kemudian menyebutkan nama hotel tempat lokasi resepsi pernikahan. Bude Yuni dikenali Aska sebagai kerabat Bu Rianti. Setahu Aska, sang mama senang bergaul dengan Bude Yuni, mungkin karena sefrekuensi. Seperti Bu Rianti, Bude Yuni juga bukan tipe orang yang suka memamerkan harta. Aska mengenal baik Bude Yuni walaupun tidak terlalu dekat. Kenapa mendadak sih ma? Saya mungkin pulang larut, banyak pekerjaan. Lagi pula, lokasi pestanya kan lebih dekat dengan rumah mama. Kenapa bukan mama dan papa saja yang pergi undangan? Tanya Aska. Memang lebih dekat dari sini, tapi mama lagi nggak enak badan, papa juga. Makanya mama minta tolong kamu dan Azalea datang ke sana, menggantikan mama dan papa malam ini. Besok mungkin kami baru datang ke rumah Bude Yuni untuk bersilaturahmi. Lagi pula kamu juga diundang, anaknya Bude Yuni itu kan sebaya sama kamu, jelas Bu Rianti. Aska mengembuskan napas mendengar kebawelan mamanya. Kenapa pula Bude Yuni harus mengadakan resepsi pernikahan anaknya pada hari kerja? Sepertinya sekarang ini orang-orang memang banyak memilih hari kerja untuk mengadakan resepsi. Mungkin agar para tamu dari si mempelai bisa langsung datang bersama dari kantor sehabis bekerja. Tapi saya tidak bisa ma, pekerjaan saya. Azalea sudah di rumah mama ini, setelah Bu Rianti. Tadi dijemput Mang Diman, makanya kamu datang dulu ke sini ya, jemput Azalea, lalu kalian berangkat undangan bersama. Mendengar itu, Aska pun langsung mengiyakan dan tak membantah lagi. Jika pekerjaannya hari ini dialihkan lagi, bisa dipastikan beberapa hari ke depan ia akan lembur. Namun, Aska tak keberatan. Siapa tahu dengan pergi undangan bersama, komunikasinya dengan Azalea bisa kembali mencair. Aska pun segera menuntaskan pekerjaannya yang harus diselesaikan hari itu juga, kemudian bergegas menuju ke rumah orang tuanya. Azalea mana mah? Tanya Aska begitu sampai di kediaman Mahawira. Sedang dirias MUA, sebentar lagi turun, jawab Bu Rianti, lantas mengalihkan pandangannya ke arah tangga. Nah itu dia, sudah selesai. Azalea menuruni anak tangga perlahan. Ia terlihat anggun dengan balutan kebaya modern dan kain batik lilit. Bu Rianti yang memilihkan outfit tersebut. Azalea memang lebih senang menyerahkan soal outfit kepada Bu Rianti karena selera ibu mertuanya itu tentang fashion memang bagus. Begitupun soal riasan. Bu Rianti sepertinya terbiasa memanggil MUA setiap kali pergi undangan atau saat ada acara. Aska terpukau di tempatnya berdiri menatap Azalea. Ini pertama kalinya ia melihat wajah istrinya itu dengan makeup selain di hari pernikahan mereka. Tanpa makeup pun Azalea sudah terlihat sangat cantik baginya. Riasan natural hanya semakin menonjolkan kecantikan wajah lembut itu. Ditambah lagi dengan gelungan rambutnya yang sederhana. Sore itu Azalea terlihat elegan di mata Aska. Duh, cantiknya anak mama, puji Bu Rianti memegang pipi Azalea. Azalea tersipu mendengarnya. Ia menulis sekilas pada Aska yang ternyata sejak tadi memandanginya. Lalu ia segera mengalihkan pandangan pada Bu Rianti lagi. Ya sudah, berangkat sana. Nanti kemalaman, kata Bu Rianti. Sudah, tanya Aska menatap Azalea yang dijawab anggukan oleh sang istri. Mereka pun berpamitan. Aska ingin menggenggam tangan Azalea tetapi ia ragu. Sepanjang perjalanan mereka hanya saling berdiam diri. Sesampainya di ballroom hotel tempat resepsi diadakan, tamu masih terlihat ramai. Aska disapa oleh beberapa kerabat sebaya yang ia kenali. Ia mengajak Azalea bergabung bersama, sekadar berbasa-basi. Itu istrinya Aska pendek ya, kelihatan jomplang sama Aska. Aska mendengar sebuah celetukan, cukup keras, ia yakin Azalea mendengarnya. Aska menoleh ke belakang mencari sumber suara. Suara tersebut berasal dari seorang wanita parubaya. Aska ingat wanita itu adalah salah seorang kerabat jauh yang pernah meminta Bu Rianti dan Pak Raditya untuk menjodohkan Aska dengan anaknya. Jangan kamu dengarkan ya, Aska berbisik pada Azalea yang berdiri di sampingnya. Azalea hanya mengangguk. Dalam hati ia membenarkan celetukan itu. Tinggi badannya tak sampai sebahu Aska. Memang terlihat jelas perbedaannya. Tak lama Bude Yuni menghampiri Aska dan Azalea menanyakan kabar orang tua mereka. Lalu entah bagaimana tiba-tiba si kerabat jauh yang mencemooh Azalea tadi sudah bergabung dengan mereka di tengah obrolan.
"Aska, istri kamu ini karyawan mama kamu kan? Kalian dijodohkan?" tanya wanita parubaya itu sambil memandangi Azalea dari pucuk kepala hingga ujung kaki. "Azalea pilihan saya juga, Tante," jawab Aska. Mendengar itu, Azalea menoleh pada Aska, namun ia segera mengalihkan pandangan. Aska bukan mengatakan yang sebenarnya Azalea, ia hanya mengucapkannya di depan para kerabat. Azalea mendengar suara hatinya. "Sudah hamil belum kamu?" wanita itu bertanya pada Azalea. Azalea sedikit tersentak dengan pertanyaan itu, kemudian menggeleng. "Belum, Tante." "Oh, belum ya? Sudah beberapa bulan kalian menikah? Padahal kamu nggak kerja, cuma santai di rumah saja," komentar wanita itu lagi. Aska mengeraskan rahangnya mendengar perkataan itu. Orang tuanya saja tidak pernah mengatur tentang kehamilan Azalea. Kenapa pula wanita parubaya ini yang sibuk berkomentar? Aska menahan kekesalannya. Bagaimanapun ia harus bersikap sopan. Bude Yuni berdeham, Jeng, kehamilan itu rezeki dari Tuhan. Nanti kalau sudah waktunya juga akan dikasih. Lagi pula kehamilan itu urusan pribadi. Nggak perlu ditanya-tanya," lanjut Bude Yuni. Wanita itu tak menanggapi ucapan Bude Yuni. Ia beralih pada Aska lagi. "Padahal selera kamu kan tinggi ya, Aska. Pasti banyak yang lebih cantik yang suka denganmu. Coba mama kamu dulu terima perjodohan kamu dengan anak tante." Ia mengucapkannya dengan pelan, tetapi tentu saja masih bisa terdengar oleh orang-orang di sekelilingnya, termasuk Azalea. Bude Yuni geleng-geleng kepala mendengar perkataan wanita itu. Aska tak bisa menahan kekesalannya lagi. Ia pun melingkarkan sebelah lengannya ke pinggang Azalea. "Istri saya cantik bagi saya, sangat cantik." Aska berkata tegas pada wanita parubaya itu, kemudian ia menatap wajah Azalea. "She's perfectly beautiful." Ucapan Aska itu mungkin terdengar hanya sebagai basa-basi bagi Azalea. Ia tak tahu bahwa Aska mengatakannya dengan tulus. "Dan Azalea adalah wanita yang sangat baik, saya beruntung menjadi suaminya," lanjut Aska menekankan setiap kata yang diucapkan. "Benar Aska, kebaikan hati adalah yang utama. Lagi pula Azalea ini cantik banget, wajahnya lembut dan feminin." Bude Yuni tersenyum menatap Azalea. Azalea balas tersenyum dan mengucapkan terima kasih pada Bude Yuni. Wanita parubaya tadi mencibir, lantas tiba-tiba saja sudah menghilang lagi. Aska dan Azalea berusaha tak peduli. Mereka kembali mengobrol dengan Bude Yuni. Hanya sebentar mereka lalu berpamitan pulang usai menyalami mempelai. Aska memutuskan langsung pulang ke apartemen. Hari sudah semakin gelap ketika mereka dalam perjalanan. "Azalea," panggil Aska pelan. Azalea menoleh. Aska berdeham, "Saya minta maaf untuk perkataan Tante Anta berantah tadi ya. Saya merasa tidak enak sama kamu karena dia kerabat saya," lanjut Aska. Ia bahkan tak ingat nama wanita parubaya kerabat jauhnya itu. "Ya, tidak apa-apa," jawab Azalea datar. Ia pun sudah mulai melupakannya. Baginya, kerabat Aska adalah kerabatnya juga. Ia berusaha memaklumi, tidak merasa perlu untuk membesar-besarkan masalah. Mereka berdua pun saling berdiam lagi. Di tengah keheningan, Aska menyalakan musik. Jalanan tidak terlalu berisik karena Aska mengambil jalan alternatif yang tidak begitu besar. Banyak kendaraan yang lewat tetapi tidak padat sehingga ia bisa melajukan mobilnya dengan kencang. Aska menoleh pada Azalea yang sedang menatap keluar jendela. Ia memandangi anak-anak rambut di dahi Azalea dan helaian rambut yang sedikit menjunta di leher istrinya itu. Paduan suara musik dan suasana yang cukup lengang melenakan Aska. Tanpa sadar, Aska terus mencuri pandang pada Azalea sehingga membuatnya kurang fokus pada jalanan. "Aska, hati-hati," tegur Azalea cukup keras. Aska segera tersadar, lantas memandang ke depan. Tak berapa jauh di depan mereka, sebuah bus besar berhenti tiba-tiba. Ia tak bisa mengambil jalan ke kanan karena badan bus itu hampir memenuhi jalan yang tak terlalu lebar. Aska pun mengerem secara mendadak sambil sedikit menepikan mobilnya ke sisi jalan. Ia mengembuskan napas lega ketika akhirnya ia bisa menghentikan mobilnya, walaupun dengan jarak yang sangat dekat dengan bagian belakang bus. Ia menoleh pada Azalea dan tersentak mendapati istrinya itu sudah terdiam kaku sambil menutupi wajah.